Ini skandal besar guys, gara-gara JEZ aturan Serie A berubah dan ejen misconfirm. Not Spain but Italy. Memasuki pekan-pekan krusial, banyak tim khususnya yang ada di papan bawah untuk berjuang keluar dari degradasi. Dan sejatinya itu pula yang kini sedang dialami Venezia. Tim yang dikapteni oleh JEZ kembali gagal meraih kemenangan usai hanya mampu main imbang 1-1 melawan Torino. Sebuah hasil yang membuat Venezia masih tertahan di posisi 18 klasemen sementara. Nah, dalam match ini, terdapat satu insiden kontroversial yang memicu perdebatan. Tentu saja soal handsball JEZ yang akhirnya membuat Venezia harus kehilangan 3 poin. Sebab itulah guys katanya skandal besar gara-gara JEZ. Jadi akibat handball. Gak apa-apa guys, kita dengar dulu. Misalnya di pertandingan lain antara Napoli versus Lecce, Leonardo Spinazzola yang juga terindikasi handsball nyatanya lolos dari hukuman. Sehingga dari sini muncul pihak-pihak yang menuntut adanya investigasi serta peninjauan kembali soal aturan handsball yang Betul guys, ini harus disiasat. Okey, kenapa bila JEZ wasit mengatakan handball, tapi bila pemain lain wasit tidak memberikan handball? Ini di kelab lain lah ya, tidak sama. Tapi perkara seperti ini harus disiasat dengan terperinci guys ya, takut ada rasuah. dinilai terlalu subjektif dari masing-masing wasit. Hal itu juga yang sebelumnya juga sempat mendapatkan kritikan dari pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco. Di sisi lain ada kabar bagus dari May Silkers, di mana May sepertinya pelan-pelan udah mulai menemukan form terbaiknya. Terbaru di laga versus Sparta Rotterdam, dia sanggup bermain bagus untuk kemudian membawa timnya menang 2-0. Nah, perihal soal rumor transfer, agen May yaitu Yalcin Sarika mengkonfirmasi jika udah ada beberapa tim yang melayangkan tawaran resmi. Wah, oke, agen May udah konfirmasi ada tawaran untuk pemain ini guys. Tapi daripada kelab mana, daripada negara mana, kita tahu. Jadi kita dengarkan. Hanya saja, soal rumor ke Spanyol itu tipis, meskipun sebelumnya Mace udah terbang ke sana. Malah yang ada, dua tim Italia yang justru sangat berpotensi untuk mendapatkan Mace musim depan. Oke, Mace sudah terbang ke Spain tetapi tidak jadi. Dan ada berita baik, ada beberapa kelab daripada Itali yang inginkan hikmatnya. Sesuatu yang so pasti bikin publik tanah air happy, karena jika itu terjadi, maka semakin banyak pemain timnas Indonesia yang main di Liga Top Eropa. JEZ sepertinya harus berjuang lebih keras untuk memimpin timnya keluar dari degradasi. Sebab sampai saat ini Venezia masih terjebak di posisi 18 klasemen sementara Serie A. Memang jarak poinnya dengan Lecce yang menghuni posisi 17 cuma 1 poin. Namun 3 match sisa dirasa adalah pertandingan yang cukup berat. Pasalnya di 3 pertandingan tersebut Venezia masih harus melawan tim-tim kuat seperti Fiorentina dan Juventus. Sehingga probabilitas untuk bertahan benar-benar nggak nyampe 20%. Meskipun begitu, C mengaku kalau ia dan semua elemen tim belum menyerah. Sebab dalam sepak bola segalanya masih bisa terjadi. Betul. Itulah kenapa semuanya akan dilakukan sampai titik terakhir. Venezia sendiri sejatinya berkesempatan meraih 3 poin. Namun di laga versus Torino, keunggulan 1 gol yang berharga harus sirna akibat gol penalti di menit ke-77. Jadi apa pendapat anda guys? Ini handball daripada JEZ ni, jika dilihat benar-benar oleh wasit, mungkin beliau tidak sengaja. Mungkin kadang-kadang handball ni dikira ball to hand ataupun hand to ball. Kalau ball to hand, jika mengikut wasit, tengok wasit jugalah guys ya, kadang-kadang tidak ada penalti. Okay, 50% penalti, 50% no penalti. Tapi terpulang kepada wasitnya siapa guys? Jadi perdebatan tentu saja proses terjadinya penalti yang berasal dari handsball J di kotak terlarang, di mana tampak jelas kalau tangan J sebenarnya tidak aktif untuk menghalangi laju bola. Namun menurut wasit, itu layak dijadikan penalti. Kemudian yang bikin ini semua jadi kontroversi adalah hal yang kurang lebih sama terjadi di laga Napoli versus Lecce, di mana Leonardo Spinazzola juga terlihat handsball, akan tetapi nggak dihukum penalti. Betul, inilah yang aku cakap.
kena siasat. Tentu saja, banyak yang menganggap ini adalah skandal di pekan krusial ataupun wasit punya standar ganda soal insiden ini. Karena dalam tayangan ulang plus foto, bola benar-benar kena tangan Spinazzola dan itu dianggap gak penalti lantaran tangan dia dianggap gak aktif atau tidak merubah arah bola. Jelas di media sosial sekali lagi ini cukup ramai jadi perbincangan di sana. Sementara itu, pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, mengkritik keras aturan soal handsball yang dianggapnya terlalu kaku. Sebab untuk kasus Jay, ya tangannya mau ditaruh mana, dan momen itu sendiri terjadi sangat cepat, sehingga mustahil bagi manusia manapun untuk bisa bereaksi langsung sat-sat ngumpetin tangan ala-ala ninja. Dan dengan hasil 1-1, ia merasa Venezia sangat dirugikan, karena sejatinya timnya bisa merangsak naik ke posisi 17 usai Lecce kalah dari Napoli. Tidak menguntungkan, selalu ke arah yang sama yaitu kerugian, dan seharusnya kemenangan itu milik kami. Soal Itzes, di mana dia harus meletakkan tangannya? Ucap Di Francesco. Yap, dengan kejadian ini, ada kemungkinan soal aturan handsball, pihak Liga akan coba untuk mendiskusikannya lagi. Karena memang hal-hal semacam ini seringkali muncul akibat subjektivitas dari wasit yang beda-beda. Venezia harus berhati-hati ya, karena mereka berada di kedudukan yang bahaya. Mungkin akan jatuh ke Liga bawah. Okey, jadi Venezia harus berhati-hati. Terlebih dengan adanya VAR, harusnya semua bisa dilihat lebih jelas. Namun ya begitulah, sejak dulu kejadian-kejadian aneh sering banget ada di Serie A, terutama ketika memasuki pekan-pekan krusial. Meskipun begitu, penampilan Chiesa secara umum untuk musim ini memang sangat bagus. Itulah kenapa rumor soal dirinya akan berlabuh ke tim yang lebih besar makin kencang berhembus. Termaksud AC Milan, yang kabarnya sedang butuh bek baru dan udah bernego secara pribadi dengan pihak Chiesa. Tinggal nanti keputusan akhir. Semua tergantung Jay, karena biar gimana pun, sampai akhir musim, mungkinkah Jay Izzes akan ke AC Milan, guys? Wah, kalau benar, guys, gila cuy. ia masih fokus untuk menyelamatkan Venezia dari degradasi, kan gitu. Di sisi lain ada info soal Meisselkers. Yap, pelan-pelan tapi pasti, Mei sepertinya telah kembali ke mode terbaiknya sebelum cedera, di mana kali ini ia mampu tampil apik Paul ketika melawan Sparta Rotterdam dan membantu timnya menang 2-0. Yap, di laga ini dikutip dari Fotmob, Meis tercatat mampu melepaskan 42 operan sukses dan rata-rata akurasi passing mencapai 88%. Kemudian Meis juga 8 kali melepas umpan ke final third serta mengirimkan 4 long ball sukses. Dari sisi defense, ia berhasil melakukan 4 tackle bersih yang sukses, mencatat 3 clearance, 3 intercept, 12 defensive action, 6 ball recoveries, serta memenangkan 7 duel. Dan tentu saja yang paling menyita perhatian adalah aksi solorannya dari belakang ke depan yang sayangnya harus dilanggar di saat terakhir. Lebih lanjut, berkat aksinya di laga tersebut, Meis diketahui makin membuat tim-tim yang memantaunya jadi tambah kesengsem. Dan menurut sang agen, yaitu Yalcin Sarika, udah ada beberapa tim yang telah melayangkan tawaran resmi. Meskipun kemarin Meis sempat terlihat di Spanyol, akan tetapi besar kemungkinan ia cuma liburan di sana. Sebab tim yang justru paling intens memantaunya berasal dari Italia, yaitu Bologna dan Como. Ya, menurut laporan Football Transfer, Meis dinilai punya kemiripan gaya main dengan mantan bek Como, Rafael Varane. Dan melihat potensi serta kemampuan Meis, Como dinilai punya sesuatu yang menarik bagi perkembangan Meis itu sendiri. Data dari Sky Sport menunjukkan bahwa Como sebaiknya mempelajari Meisselkers. Pemain timnas Indonesia dan FC Twente ini telah bermain di NSCD selama beberapa tahun dan menurut Badan Data Sepak Bola memiliki profil yang mirip dengan Varane. Keduanya dipandang sebagai bek sepak bola dan bukan tanpa alasan keduanya memiliki kemiripan sebesar 99% dalam hal gaya bermain. Tulis laporan tersebut.